Ya, di mana telinga Doraemon? Ini adalah teka-teki mematikan yang mengganggu masa kecil saya. Pertama-tama, kesimpulannya, ternyata Doraemon tidak berwarna biru, melainkan kuning. Dan telinganya pernah ada, hanya saja dimakan oleh Nobby Mouse, sehingga kepalanya menjadi botak kecil. Mengingat nasib malangnya, Doraemon langsung menangis, tetapi karena air matanya terlalu banyak, ia tenggelam dan seluruh tubuhnya memudar menjadi Doraemon biru. Begitu klasik menemani kita melewati masa kecil, pada suatu hari Nobita menemukan sebuah telur aneh. Dia meminta Doraemon untuk mengeluarkan alat penetas. Ingin tahu jenis ayam apa yang akan menetas, tetapi keesokan paginya ternyata menetas dua baby dinosaur. Apa ini? Apakah kita telah melakukan perjalanan waktu? Ternyata yang ditemukan Nobita adalah fosil dinosaur. Mereka berasal dari kapur dan merupakan telur ganda yang langka. Jika dikembalikan sekarang, pasti akan kelaparan. Doraemon hanya bisa cemberut dan setuju agar Nobita membesarkan mereka sebelum mengembalikannya. Namun, masalah segera muncul. Apapun alasannya, Little Pink pasti akan menunjukkan. Chan yang makan buah tumbuh dengan cepat dalam waktu kurang dari sebulan, bahkan sudah belajar terbang. Sementara yang hijau hanya pilih-pilih dan hanya mau makan sashimi. Melihat perbedaan antara keduanya semakin besar, Doraemon datang untuk membantu. Menyembuhkan memvisualisasikan kombinasi. Benda ini bisa diperbesar dan diperkecil dan bisa membangun berbagai macam suasana. Meniru cuaca kuno 1:1, dua baby dinosaur tumbuh baik di dalamnya dan cepat tiba saatnya untuk pulang. Meskipun hati berat, mereka bisa memanggil teman mereka. Nobita dan rombongan memulai perjalanan, tidak menyangka hampir kehilangan nyawa. Ingin melihat dinosaurus? Doraemon mengeluarkan mesin waktu. Nobita menekan tombol salah dan pergi ke Kretase, mengirim kedua anak kecil itu kembali ke sarang. Mereka terjebak di era Jura. Ada yang terbang di udara dan berlari di tanah, siap menyerang. Meskipun mereka memiliki pemikiran, kali ini mereka sangat kompak. Lari. Mereka berhasil masuk ke mesin waktu. Nobita menjatuhkan piring makanan ke dalam danau. Mereka menyesuaikan diri dan tiba di Kretase, melihat tim Triceratops yang lembut dan Tyrannosaurus Rex ganas. Mereka tak bisa menemukan kelompok dari dua makhluk kecil tersebut. Jangan khawatir, sebab Doraemon memiliki segel emas. Sepanjang mereka mengikuti jejak, dia bisa melacak tempat kelompok yang sama berada. Karena sudah larut, tim siap istirahat semalam. Dengan bak mandi dan ranjang besar di kamar putri, bisa bermain puas. Tak tahu kamar mana kamu suka? Silakan lihat di kolom komentar. Keesokan paginya, tim melanjutkan perjalanan mengikuti jejak, tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan Tyrannosaurus Rex. Dengan suara awalnya mengira akan menemui ajal di mulut dinosaurus, Doraemon mengeluarkan alatnya. Dan begitu Tyrannosaurus Rex memakannya, ia langsung berubah menjadi jinak. Ternyata namamu Gur. Bersama tim kecilmu, kalian melanjutkan perjalanan yang tidak mereka duga jejak kaki yang hilang di tepi jurang. Melihat sekeliling, dipenuhi dengan tulang putih, Tyrannosaurus Rex tidak berani melangkah maju. Apa yang sebenarnya terjadi? Rekan-rekan memutuskan mencari terpisah. Beberapa detik setelah mereka berpisah, mereka sudah menghadapi bahaya. Seekor dinosaurus lebih besar dari Tyrannosaurus Rex muncul. Dialah pembuat tulang putih, satu kaki. Dia menghempaskan tim. Ketika Doraemon turun tangan melewati krisis, tim berkumpul kembali terpesona oleh pemandangan indah. Meskipun lokasi tidak tertera di peta, dinosaurus terlihat persis seperti Doraemon dan Nobita. Dan mereka telah tiba di rumah lama mereka. Namun, tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Naga kecil melihat ayah dan ibunya berlari gembira, tetapi tiba-tiba didorong keras. Bahkan dipukul sekali lagi, langsung jatuh ke dalam air. Ternyata dia sangat kurus dan kecil, tidak bisa terbang. Ini zaman prasejarah. Hukum alam kuat mengalahkan lemah, individu lemah hanya akan membebani kelompok. Untuk menyelamatkan naga kecil, Dazong bertekad membantunya belajar terbang. Setiap kali mencoba terbang, hasilnya selalu jatuh. Seiring waktu, Beruang juga marah, mengomel bahwa dia tidak bisa, lalu pergi mencari naga kecil hijau yang langsung masuk ke dalam hutan dan menghilang tanpa jejak. Di sebuah tebing, dia berlatih, meskipun jatuh, meskipun kelelahan, dia tidak pernah berhenti bahkan sesaat. Mungkin karena menyadari bahwa dia terlalu berlebihan, Dazong diam-diam mendekatinya dan memberikan dorongan melalui tindakan. Sementara aku sendiri jelas tidak bisa melakukan apa-apa. Suatu hari, saya pasti akan bisa menguasai latihan di palang gantung. Jadi kecil, Q. Jangan menyerah, ya. Ini adalah janji kita. Langit cuaca di zaman prasejarah berubah-ubah. Sekelompok awan gelap melintas, diikuti oleh ribuan meteor yang jatuh. Doraemon tiba-tiba teringat bahwa ini adalah serangan meteor yang mengerikan. Debu yang menutupi langit, membekukan semua kelompok dinosaurus hingga mati. Apa yang harus dilakukan? Dazong ingin melindungi naga kecil. Tetapi, tiba-tiba cahaya emas berkilau di ufuk. Tim pengawas waktu datang dengan cepat. Mereka melindungi sejarah. Dazong tidak bisa diintervensi. Mendapat pelajaran dari mereka. Lalu mereka mengeluarkan kartu untuk mengunci statusnya dan naga kecil.
Sejarah tidak akan berubah. Dazong merasa kasihan pada nasib temannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Doraemon mengangkat kepalanya dan melihat pulau kecil tidak jauh dari situ, yang merupakan tempat jatuhnya mereka saat perjalanan waktu sebelumnya. Doraemon terpikir pulau itu bukan produk sejarah, jadi dinosaurus di atasnya bisa mendapatkan perlindungannya. Segera, tim memutuskan untuk membawa kelompok mereka ke sana. Dalam perjalanan mereka diserang oleh Pterosaurus. Doraemon terjatuh, terbang bambu Dazong juga tidak berfungsi. Doraemon dalam bahaya, mata naga kecil berkilau. Cahaya terang membuat naga kecil terjatuh. Naga kecil terjatuh. Untuk menyelamatkan Dazong, ia seolah-olah melupakan apa itu rasa sakit. Aduh, sudah mencoba tak terhitung. Xiaolong akhirnya belajar terbang dan semua orang merasa apakah penampilannya sangat keren, bisa memberinya like dan semangat. Ketika Daxiong berhasil menyelamatkan tim kecilnya dan menyelesaikan tugasnya, ia membawa dinosaurus ke pulau kecil di mana mereka akan hidup bebas selamanya, terpisah dari dunia tanpa khawatir. Saat tiba waktu perpisahan, Xiaolong juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Melihatnya terbang dengan sayapnya, Daxiong tersenyum puas, yakin bahwa suatu hari nanti pasti akan ada pertemuan lagi. Bertemu di suatu tempat. Ya, setelah perpisahan pasti ada pertemuan. Sudah berapa lama kamu dan sahabat terbaikmu tidak bertemu? Rindukanlah dan pastikan untuk sering berhubungan.